Siap, selamat sore Mas Ivan. Selamat sore Mas Nurdi. Apa kabar Mas? Baik Mas. Nah, Mas Nurdi ini seorang tokoh budayawan. Anda bisa lihat di konten saya sebelumnya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sikap kebangsaan bangsa ini saat ini. Nah, gimana Mas? Mas Nurdi melihat perkembangan para politikus, masyarakat yang mengaku pengamat. Bagaimana Mas nih Mas? Iya Mas Ivan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya Mas. Salam budaya. Terima kasih Mas Ivan. Ya, Jadi Mas, kalau saya mungkin hanya sekedar refleksi ya, kerinduan tentang bagaimana kita harus kembali mengenang peradaban leluhur di masa lalu di Nusantara ini, apalagi kaitannya dengan menjelang badai medsos, perlihatan pemilu dan lain sebagainya. Mari kita kembali refleksi mengingatkan kepada anak bangsa, khususnya milenial, tentang bagaimana kita menguatkan karakter kebangsaan, nasionalisme anak bangsa yang terkait dengan kita mengenang sejarah peradaban dan leluhur orang Indonesia, dalam hal ini Nusantara. Begini Mas Iwan, dalam perjalanan panjang Nusantara yang sekarang kita sepakati menjadi NKRI, menjadi Indonesia, Nusantara, dan lain sebagainya, tidak lepas dari perjalanan panjang leluhur bangsa. Yang kita tahu, pada masa kejayaan bangsa Nusantara, kita ini sudah menjadi suatu entitas kesatuan Nusantara yang meliputi wilayah yang sangat luas. Baik itu di Jawa, di Sumatera, di Borneo, di Sulawesi, bahkan Papua, dan mungkin di luar geografis kita sekarang, seperti di Thailand, di Muang Thai, di mana. Itu semua dulu menjadi satu kesatuan di masa kejayaan Hindu-Buddha. Kita bisa membayangkan, saat ini menurut survei, dari tahun 2021 saja, sebenarnya kita ini terdiri dari kurang lebih 360 etnis. Wih, banyak sekali Mas ya? Ya, ada suku etnis kurang lebih 360. Kalau diklarifikasi lagi, 1340 Mas. Masya Allah. Di Nusantara ini. Ada 20-an yang besar, mungkin suku Jawa, Sunda, Betawi, Baduy, Aceh, dan lain sebagainya, Bugis, Makassar. Kita bayangkan, sedemikian banyak, tapi kita pernah menjadi satu. Itu gimana Mas, itu saat itu kita bisa menjadi satu itu gimana? Nah, inilah kearifan dari leluhur bangsa Indonesia. Kita tahu dulu ada Empu Prapanca, yang apa namanya di kitabnya Sutasoma, ya, di kitab Negara Kertagama, ya, itu juga sering disebut Sutasoma. Itu di 1350-an Masehi, itu sudah mewariskan yang namanya Pancasila. Jadi Pancasila itu udah ada zaman Majapahit. Pada masa itu dimanifestasikan oleh Gajah Mada dengan Sumpah Palapa, yang dengan tekad beliau yang besar pada masa itu. Sumpah Palapa itu kurang lebih menyatakan bahwa saya baru akan melepaskan puasa saya. Saya akan prihatin, saya akan berjuang untuk negara dan bangsa dengan Sumpah Palapa. Nanti kalau sudah berhasil menyatukan itu, saya baru tidak puasa. Nah, ini kan spirit yang sangat bagus untuk generasi milenial kita. Karena sekarang ini, Mas,
kita jarang menengok ke belakang tentang sejarah. Justru melihat dari berbagai macam pengalaman dan ilmu, pengetahuan melalui globalisasi media sosial. Nah, dari sumber-sumber yang, mohon maaf, sebenarnya banyak yang bertentangan bahkan tidak berakar dengan budaya kita. Nah, kembali Mas, tentang kesatuan dan persatuan di masa lalu. Yang saya sampaikan di masa abad ke-45 itu sudah ada persatuan dan kesatuan, semangat untuk nasionalisme, wawasan kebangsaan pada masa itu harus kita refleksikan untuk menyambut pergantian milenial ini. Kita tahu di 13 abad yang lalu yang terkait dengan Jayabaya akan kembali kejayaan Nusantara itu setelah pergantian zaman Kolotido saat ini menjadi Kolosubo. Apa itu Mas Kolotido? Kolotido itu adalah masa di mana kalau orang akhir-akhir ini mengatakan zaman Edan ya. Di mana Tido itu kalau Jawa namanya ragu-ragu, Kolo itu waktu, jadi tidak ada panutan, ragu-ragu semua, tidak ada pegangan, menungso kadya gabah dan interi seperti padi yang sedang ayak gitu ya. Ayak itu, sehingga kita butuh pionir, butuh panutan. Nah, ini dalam jongko ini sudah menjelang akhir. Kita akan menuju masa yang namanya Kolosubo. Yang kalau dalam keyakinan entitas bangsa bahwa semua kejadian ini adalah berupa siklus yang akan berulang. Nah, ini mudah-mudahan kita menyongsong milenial baru ini menuju Kolosubo, walaupun tentunya harus melalui yang namanya goro-goro. Goro-goro itu semacam warning, prahara, tapi itu semoga akan mengingatkan kita untuk melampaui perpindahan milenial ini dengan lebih hati-hati. Kembali Mas, tentang yang Mas Iwan tanyakan, nasionalisme anak bangsa. Pada sekitar abad 678 bahkan 9 itu konon di Eropa itu masih masa kegelapan. Di Jazirah Arab konon masih jahiliyah. Coba kita refleksikan di Nusantara. Di sana sudah nenek moyang kita sudah membangun Borobudur, membangun candi dengan teknologi yang sangat sophisticated, sangat tinggi, dengan belum ada yang keren gitu Mas. Belum ada. Nah, ini kan sebenarnya bisa menshock terapi kita bahwa kita ini adalah bangsa yang besar, yang punya kemampuan yang sangat luar biasa. Itu Mas, jadi jangan kita minder, jangan kita dengan, memang sekarang masanya ini boleh dikatakan menuju ke sana juga. Pada berapa puluh tahun yang lalu kita teknologi misalnya ada 3G, ada 4G, sekarang mungkin sudah menuju 5G. Di mana sebenarnya teknologi itu sebenarnya sudah pernah terjadi di masa lampau. Nah, ini untuk menghadapi ini tentu perlu mentalitas, perlu kesiapan, perlu pemahaman, dan juga yang paling penting adalah wawasan ideologi kebangsaan. Nah, itu apa Mas yang harus kita siapkan? Gitu. Ya, ini Mas. Seperti di depan, garis besarnya kita harus jangan meninggalkan sejarah kejayaan leluhur. Founding father kita, mulai dari saya ceritakan tentang Puprapanca tadi sudah mewariskan Pancasila. Pancasila ini sebenarnya adalah konsep yang sudah teruji. Sudah lama sekali, sejak masa nenek moyang leluhur kita. Dan itu ternyata berhasil untuk menyatukan Nusantara. Dalam berbagai peradaban sejarah dan kerajaan, ada Sriwijaya, ada Majapahit, ada Hayam Wuruk, ada Gajah. Semuanya landasannya itu adalah Pancasila. Sehingga founding father negara kita di masa Bung Karno
Kalau tidak salah Pancasila itu dideklarasikan pada BPUPKI ya. Iya, betul, Mas. Bulan Juni kalau saya tidak salah itu 1 Juni kita deklarasi. Makanya dianggap itu sebagai kelahiran. Sebenarnya itu adalah sudah ada review. Karena Pancasila kalau dalam konsep Jawa itu adalah ajaran Kapitayan. Kapitayan pernah dengar Mas Iwan? Kapitayan itu sebenarnya ajaran asli dari Nusantara. Pada saat belum ada agama. Kita itu sudah punya keyakinan orang Jawa tentang ketuhanan. Monoteisme yang namanya Kapitayan. Yaitu adalah meyakini, memuji, dan mengimani yang namanya Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo itu adalah suatu entitas yang tidak berwujud, yang tidak bisa diucapkan, yang tidak bisa dipikirkan, bahkan dibayang pun tidak mampu. Kemampuan rasio logika kita. Nah, itulah Tuhan yang tidak terbatas. Tadi Mas Nurdi bilang untuk memilih calon pemimpin di masa datang tuh harus menggunakan hati nurani. Itu apa gimana, Mas? Gini Mas, sebenarnya kalau dalam konsep keyakinan orang Jawa ataupun konsep kita sebagai orang Indonesia dan beragama, bahwa semua rangkaian kehidupan ini sudah diatur dari sononya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyatakan atau memilih dengan hati nurani kita masing-masing. Tidak perlu kita mempengaruhi yang lain. Tidak perlu kita memaksakan kehendak. Karena sebenarnya keyakinan yang benar itu adalah percaya diri. Laku benar. Apa yang kita yakini benar itu adalah kebenaran. Dan yang paling penting jangan menyalahkan orang lain. Karena semua tentu punya sudut pandang, punya pijakan yang berbeda dengan kita. Idealnya apa, Mas? Idealnya yang paling ideal kembali kepada menjelang nanti perlihatan politik. Kita bisa berpartisipasi, menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kita, percaya diri kita kepada siapapun yang kita tunjuk, dengan jangan menyalahkan pilihan yang lain, karena semua akan diatur oleh alam. Kesadaran entitas tentang kesadaran kosmis namanya, bahwa semua akan baik-baik saja kok berjalan. Semua akan baik-baik saja, tapi begitu kita menyalahkan yang lain, kita memaksakan kehendak, maka itulah yang terjadi perpecahan. Yang saya angkat ini adalah bagaimana wawasan kebangsaan ini kembali diingat. Nasionalisme yang merupakan kesatuan kita, modal kita untuk berbangsa dan bernegara ini harus. Ideologi yang muncul tentang nasionalisme itu kan kita belajar dari sejarah, 300 tahun lebih kita dijajah Belanda. Belanda itu supportnya untuk nasionalisme besar. Tanpa kita dijajah sekian ratus tahun, kita tidak akan timbul nasionalisme bangsa. Bagaimana kita nanti bisa menyuarakan kemerdekaan, menyatakan kedaulatan itu hanya karena salah satunya adalah kita dijajah. Nah, sekarang ini kita dijajah oleh suatu kekuatan yang maha dahsyat yang namanya badai media sosial. Ini harus hati-hati, sehingga kita kembali kepada jati diri kita untuk bagaimana kita bersatu, menancapkan tonggak nasionalisme kita, bagaimana kita belajar tentang sejarah masa lalu, kita manifestasikan dalam pilihan kita nanti di perlihatan politik 2024, Mas. Tadi saya ini, Mas, ke Pasar Beringharjo di Jogja. Itu ternyata luar biasa, Mas. Rasa nasionalismenya jam 10 tadi itu mereka suruh berdiri nyanyikan lagu Indonesia Raya. Luar biasa. Itu luar biasa dari Jogja. Ada lagi, Mas, mungkin pesan untuk ini? Itu betul sekali. Itu saya sangat ingat bahwa itu ada himbauan dari Sinuhun Sultan Hamengkubuwono ke-10, Raja Yogyakarta, yang
menghimbau bahkan setiap jam 10 pagi begitu terdengar sirine, seluruh kawula Yogyakarta, masyarakat Yogyakarta mengheningkan cipta, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini salah satu. Kalau perlu nanti misalnya Anda syukuran, hitanan, merayakan tasyakuran anak atau apapun keluarga, jangan lupa tampilkan kreasi budaya. Misalnya seperti kesenian tradisional, jadilan atau apapun yang berbau budaya, itu akan juga membantu mengingatkan tentang bagaimana kita punya potensi budaya yang merekatkan. Jadi kembali dari dengan Eling Parangning Tumas itu, siapa kita dan mau apa kita? Gitu kan? Jangan mau kita nanti dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kita harus bangga dengan sejarah dan budaya leluhur kita. Jadi intinya Mas Iwan, untuk generasi muda, wawasan kebangsaan ini perlu digali lagi. Karena membantu kita nanti mengetahui sejarah budaya, menghargai perbedaan dari 360 suku saja kita bisa bersatu. Di Arab mungkin 45 suku sudah perang terus. Nah ini harus kita gali. Bagaimana kita menghargai perbedaan, mengembangkan sifat nasionalisme kita, khususnya untuk kaum milenial bangsa, anak-anak muda, dan selalu tidak lepas dari akar jati diri budaya. Oke, terima kasih Mas Nurdi. Mudah-mudahan ini bisa menggugah kita semua agar memasuki tanggal 14 Februari ini kita tidak dipecahkan oleh sikap tidak suka, sikap berbeda pendapat. Ayo seluruh bangsa Indonesia, kita yakin, percaya 2024 lancar, aman, menghasilkan sesuatu yang besar untuk bangsa dan negara. Kalau energi kita positif semua, insya Allah nanti berlangsung dengan lancar, aman, dan bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Amin. Saudaraku, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah energi positif kita. Terima kasih, Iwan Gardiawan, Mas Nurdiantoro, mohon diri.